Assalamualaikum sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Selamat bergabung di Haura Studio, tempat di mana kisah-kisah Islami menjelma menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah dengan judul Detik-detik terakhir kematian Kiai Barsisha dalam kekufuran, sujud pada iblis. Barsisha Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisha? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Syahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Al-Kisah, Barsisha memiliki sebuah keramat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Lalu, atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisha di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisha di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Kiai Barsisha hanya berdua di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barsisha, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita?" Ia begitu menggoda. "Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Sudah tentu, ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, dan juga kalian hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan," bujuk iblis penuh kemesraan. Nahas menimpanya, Barsisha tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisha. "Duhai, celakalah engkau wahai Barsisha. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, pasti reputasimu akan hancur berantakan. Nama baikmu akan tercemar. Dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan?" Batin Barsisha mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan raja kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia sudah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka, semuanya akan beres."
Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Bodohnya, Barsisha pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya, batin Barsisha penuh lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang syalih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisha di tengah hutan belantara. Seketika sang raja dengan penuh kemarahan mengirim utusan untuk menangkap Barsisha di padepokannya. Dan tanpa ampun, akhirnya Barsisha dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisha sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisha ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisha dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barsisha kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisha di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk memberikan suatu isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barsisha yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barsisha yang nestapa. Naudzubillah. Sahabat, terima kasih telah menyaksikan petualangan inspiratif kita di Haura Studio. Di balik layar, kita telah bersama-sama menjelajahi sebuah kisah Islami yang memukau dan merangsang pemikiran. Kami harap, setiap momen bersama kami memberikan kilatan cahaya yang mencerahkan dalam kehidupan Anda. Ingatlah, hidup ini adalah kisah yang terus berkembang. Mari kita terus berbagi, belajar, dan tumbuh bersama sebagai komunitas yang penuh kasih sayang. Sampaikan ide, kisah, atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena Haura Studio tidak hanya menjadi tempat berbagi, tetapi juga tempat kita bertukar pikiran dan membangun persaudaraan. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode yang membawa kehangatan dan kebijaksanaan dalam hidup Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan terus bersama, mengejar makna, dan merayakan indahnya kisah hidup. Salam cinta dari Haura Studio Channel, tempat di mana kisah-kisah tak hanya diucapkan, tetapi dirasakan. Wassalam.